Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Malaysia mulai ketar-ketir dengan keberadaan IKN, teman-teman. Kita tahu nama IKN adalah Nusantara. Kita tahu bahwa Majapahit dulu menguasai lebih dari Indonesia hari ini, teman-teman, termasuk Malaysia, kemudian Filipina, dan lain sebagainya. Jadi luasnya melebihi Indonesia saat ini. Dan ini menjadi sebuah pembicaraan di sebuah sidang parlemen di Malaysia, teman-teman. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila PEN Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Bukan laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya? Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan. Ya, saat ini teman-teman, tenaga kerja Indonesia yang ke Malaysia itu mulai dikurangi besar-besaran, teman-teman, oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Kemudian hari ini yang masuk ke Malaysia adalah warga negara Bangladesh. Jadi mereka sudah melihat bahwa Indonesia sudah sedemikian berkembang, ya, sehingga untuk TK-nya ke Malaysia itu dikurangin oleh pemerintah. Dengan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Kamboja. Gojek boleh pergi. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara, yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu. Sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif termasuk IKN. Indonesia Yang sekarang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman, klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Ya. Apa yang melihat di Indonesia? Kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Kemarin sudah Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu?
Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Perompak dalam negara. Dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa wilayah. Nah, di sini saya mau pamerkan Indonesia itu, nih gedungnya kayak di negara Eropa, negara maju, guys. Macam ini orang Malaysia yang ada di Indonesia, teman-teman. Waktu kunjungan ke Indonesia ya. Ini tercengang ya ketika melihat Indonesia banyak gedung-gedung juga. Gua masih WNA, orang luar negeri. Tapi gue selalu bilang ke orang Indonesia, kalian belum sadar kemajuan negara ini. Negara ini, negara Republik Indonesia, lebih maju daripada yang kalian pikir. Negara ini, negara Indonesia, punya banyak potensi. Orang luar negeri masih pikir negara Indonesia mirip sama kayak Bali. Mereka nggak tahu negara Indonesia punya kota metropolitan, punya kota yang gedungnya tinggi, mall-mallnya besar. Tapi gua mau tahu apa pendapat kalian tentang hal ini. Komen di bawah. You got from China? Hello. Where are you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Selamat datang. Welcome. Thank you very much. Ya lihat itu teman-teman. Bahkan ini Cindo ya. Cindo kalau di Indonesia dia nggak mau disebut Cina. Jadi maunya disebut dengan Indonesia. Berbeda sekali dengan Cina yang ada di Malaysia. Mereka pasti menyebut dirinya Cina, bahasanya Cina. Kalau Indonesia enggak, mereka berbaur ya. Berbeda banget ini. Bring to Indonesia. This from Jogja, Gunung Merapi, tahu tu? Ya, salah. Itu belakangnya Mak Lampir itu, nampak? Mak Lampir tahu. Ini di Malaysia ya? Record video. You from Malaysia. 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 Nggak tahu Malaysia ya, orang Jepang. Indonesia? Indonesia. Oh, Indonesia. Pergi. Indonesia baru tahu. Malaysia nggak tahu orang Jepang. Indonesia malah tahu. Luar biasa. Malaysia nggak tahu, Indonesia malah tahu. Emang beda bro. Ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Buset, aku tersinggung. Aku bilang, apa-apaan ini nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Percuma itu gratis. Iya, percuma artinya gratis di Malaysia, buset. Kasih komen lah pengalaman kalian tentang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Coba aku pengen baca. Kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia. Saya mau minta izin untuk stage videonya ya Kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Dan ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana, ke live music itu cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyak kan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta
atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu, misalnya ada live music yang isinya tuh bahasa Mandarin ya? Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu, hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah, gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah, tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, Barongsai, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasangan dupa, tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Benar. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini, dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain ya. Jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia. Gitu. Itu aja sih. Iya. Sebenarnya kita Indonesia punya banyak sekali modal, teman-teman. Modalnya banyak sekali. Persatuan. Ya, berbagai macam etnis, suku, bahasa apalagi ya, kita punya banyak sekali modal. Bahkan Malaysia pun iri dengan kita. Ya, orang Cina berbaur dengan semua penduduk yang ada di Indonesia. Tapi enggak, di Cina, di Malaysia itu sekolahnya juga mereka sendiri-sendiri. Sekolah khusus gitu. Bangladesh juga etnis India juga seperti itu. Ya. Jadi soal nasionalisme Indonesia saya kira sangat jauh lebih bagus daripada Malaysia. Kita lihat teman-teman juga kekompakan mereka di media sosial, walaupun kadang-kadang ini barbar teman-teman. Warga kita itu plus 62 ini. Siapapun orang yang menyenggol Indonesia, nggak peduli itu siapa, langsung dihujat, diserang di media sosialnya. Apalagi kalau sudah negara ini disenggol, maka nasionalisme dengan sendirinya akan muncul. Walaupun kadang-kadang mohon maaf ini agak keterlaluan dan juga barbar. Itulah modal yang kita miliki. Kita punya persatuan. Jadi sampai persatuan itu dirusak teman-teman. Jangan sampai rusak persatuan ini. Ya, Malaysia saja iri dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tionghoanya bahkan nggak mau disebut Cina ya. Saya orang Indonesia dengan bangganya Indonesia. Tapi bedakan kalau di Malaysia orang Tionghoa, Chinese. Kamu orang apa? Orang Chinese. Bukan menyebut dirinya Malaysia. Nah, itulah yang disebut nasionalisme. Mari kita jaga teman-teman persatuan dan kesatuan kita. Macam suku bangsa, bahasa,
yang harus bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan terus jaya di masa depan. Juga mungkin UNESCO melihat itu semua ketika Indonesia mengajukan untuk menjadi bahasa. Beberapa bahasa memang ya, ada banyak bahasa yang dipilih adalah Indonesia. Karena ini Indonesia adalah sebuah bahasa yang mempersatukan kita semua, mempersatukan Republik Indonesia. Berbeda dengan Malaysia. Ya, berbeda, sangat berbeda. Ya, mari kita jaga sama-sama teman-teman. Apalagi ini menjelang Pilpres 2024, kita bersatu dalam pesta demokrasi. Jangan sampai kita tercerai-berai. Karena saya yakin banyak orang-orang asing ya di luar negara kita yang tidak ingin persatuan dan kesatuan di negara kita itu terjadi. Mereka ingin memecah dan diadu domba, sehingga apa? Untuk menguasai Indonesia akan lebih mudah. Jadi itu harus kita pikirkan dan kita tanamkan dalam hati kita supaya negara kita nggak terpecah belah. NKRI Hargawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.